banyak ulama khalaf sekarang, ulama khalaf mengatakan bahwasanya uang itu diperbolehkan karena menggunakan teori dalil yang diungkapkan dengan pakai dalil ugunuhum fi hadzal yaum rawadul qudni wa fi riwayatin bayaki ugunuhum an tawafin hadza, artinya cukupilah orang-orang yang miskin dengan kecukupan yang mana sehingga dengan mereka itu tidak keluar untuk mencari makanan. Tujuan zakat fitrah itu adalah supaya orang-orang miskin dan orang-orang fakir itu di hari raya mereka tidak susah lagi, yaitu mereka sudah mempunyai kecukupan bantuan berupa zakat fitrah dari orang-orang mukminin dan orang-orang muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Miftahul Huda ingkang kawula hormati, ini ada pertanyaan yang menarik di kalangan masyarakat terkait panitia zakat fitrah. Karena di beberapa desa itu banyak yang memberdayakan sekitarnya untuk menjadi panitia zakat fitrah atau amil. Nah, secara hukum fikih bagaimanakah cara menentukan untuk dia diangkat menjadi panitia zakat fitrah atau amil itu? Nah, gimana Pak Ustadz Miftah? Silahkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa orang ketika mengeluarkan zakat supaya zakatnya ini sah sesuai dengan aturan agama, maka harus diberikan. Lah, ketika kita tidak mampu memberikan secara langsung, tidak tahu oh itu orang kaya, orang miskin, orang fakir, karena standar orang miskin itu kalau pakai ulama itu adalah setiap hari dia makan adalah 0,5 on. Itu standar orang fakir. Orang miskin itu standar 0,5 on. Berarti kalau dikalikan 1 bulan berarti kan 30 berarti 15 kilo. Itu standar bahasanya kategori orang dikatakan orang fakir dan orang miskin. Oleh karena itu ketika kita nggak mampu mengeluarkan zakat fitrah secara langsung, maka ada orang yang boleh mewakili, maka yaitu dalam kitab namanya amil. Kata amil ini mohon diperhatikan secara benar dan seksama. Kalau amil itu adalah orang yang mengurusi tentang zakat fitrah, zakat mal yang diangkat oleh pemerintah. Nah, ketika ada kita misalnya mengeluarkan zakat fitrah di musola atau di masjid yang mana notabene panitia zakat itu nggak pernah diangkat oleh pemerintah, maka khawatirnya nanti zakat kita ini tidak disahkan oleh para ulama. Oleh sebab itu hadirin jamaah yang dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lembaga kita Nahdlatul Ulama memberikan gambaran supaya zakat kita sah. Supaya zakat kita sah, kita lewatkan yaitu dari organisasi namanya Lajisnu. Karena Lajisnu adalah golongan organisasi yang ditugaskan oleh Tanfid untuk mengurusi tentang zakat dan sudah mendapatkan sertifikat diangkat, dan NO termasuk naib dari anggota pemerintah. Oleh karena itu hadirin, ketika kita mengeluarkan zakat fitrah dengan lewat jalur Lajisnu, maka insya Allah zakat fitrah ini akan sah. Artinya sah bagaimana? Seandainya Lajisnu, panitia zakat lewat Lajisnu itu tidak mampu memberikan tasarruf yang benar kepada orang yang berhak, maka kita sebagai muzaki itu sudah dianggap sah. Berbeda dengan kita ketika kita mengeluarkan zakat fitrah lewat musola panitia yang baru itu, maka ketika zakat fitrah tidak sesuai pada tempatnya, maka kita tidak akan, zakat fitrah tidak sah. Hadirin jamaah yang dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang sangat penting juga yang harus kita lakukan, yang harus kita pahami dalam hal zakat fitrah. Zakat fitrah
tadi sudah dijelaskan ukurannya 2,5 kg. Oleh karena itu marilah kita galakkan kepada saudara kita, kepada tetangga kita yang mengaku orang Islam, yang mengaku orang iman, maka kita galakkan dengan mengeluarkan zakat fitrah, karena zakat fitrah itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang individual, dan dengan zakat fitrah itu kita akan menjadi diakui orang yang beriman, dan dengan zakat fitrah itu kita akan menjadi hati yang bersih, dan dengan zakat fitrah itu maka harta kita akan berkembang banyak, seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah sahabat yang sangat cinta dengan kebaikan, sampai hartanya habis untuk keperluan berjuang untuk baginda Rasul Muhammad SAW. Satu ketika beliau itu membeli kurma buruk dari sahabat Madinah, sahabat Ansor, setelah perang Tabuk, karena ditinggalkan perang Tabuk, artinya kurmanya mengalami busuk, dan dalam hati niat Abdurrahman bin Auf untuk supaya menghabiskan hartanya untuk perjuangan Allah, dan supaya benar-benar nanti kembali kepada Allah di yaumil akhirat, itu orang yang pertama kali masuk surga. Karena Nabi pernah berpesan bahwasanya orang yang pertama kali masuk surga adalah orang fakir dan orang miskin. Oleh sebab itu, karena Abdurrahman gak khawatir dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, saya khawatir nanti masuk surga ada orang yang paling akhir, akhirnya hartanya diperjuangkan, disodakokan, tapi hasilnya apa? Setelah membeli kurma yang bagus dari sahabat Ansor setelah perang Tabuk, apa yang terjadi? Kurma itu dibeli oleh kerajaan Yaman, karena dalam kondisi kerajaan Yaman itu mengalami wabah penyakit, yang mana penyakit itu bisa disembuhkan dengan cara memakan kurma busuk. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tentang pengertian zakat, definisi pengertian zakat, dan definisi ukuran zakat yang kita keluarkan, dan batasan-batasan orang yang berhak mendapatkan zakat. Itulah yang apa yang saya sampaikan. Apabila apa yang saya sampaikan itu ada salah dan kurang benarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dijelaskan secara singkat, padat oleh Ustadz Miftahul Huda terkait dengan pertanyaan yang terjadi di masyarakat, baik itu tentang amil zakat ataupun apakah zakat fitrah itu bisa diuangkan atau tidak, kemudian berapa kilo untuk bahan makanan yaitu beras yang bisa dibuat untuk zakat fitrah. Baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin di sesi kali ini cukup ya. Apabila ada salah-salah kata, saya selaku host di kesempatan kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.